Halo, aku Zaki. Aku di sini sebagai CEO dari Mamo Photo Studio. Aku lulusan Binus Inkubator tahun lalu, tahun 2024. Aku Keisha, as CMO Mamo Photo Studio, lulusan inkubator tahun 2024. Mamo itu awalnya kita bikin idenya gara-gara aku itu SMA tuh hobinya fotografi, dan aku punya gear-gearnya juga, aku punya kamera, aku punya lighting, dan kebetulan ini 2 lantai bawah ini kan punya kakakku, dan lantai 3-nya kosong, aku pengen isi. Jadi kepikiran mau bikin bisnis fotografi, karena emang hobi aku dulu juga fotografi kayak gitu. Terus mikirin nama, bareng ajak dia nih. Jadi yang kepikiran, yang dapet namanya itu Mamo itu Arel, Keisha, kayak gitu. Jadi sebenarnya aku yang ngajak dia Pas SMA. pas SMA. Terus belum terlaksana sampai akhirnya ternyata kita satu kuliah bareng, jurusan sama, angkatan sama, sekelas. Ya udah akhirnya kita mutusin untuk bangun Mamo Photo Studio. Jadi dulu tuh SMA dia ngomong, "Jak, kita bisnis yuk," gitu. Cuman belum kayak serius kita pikirin lanjutannya kayak gimana, baru kayak asal bunyi aja bercanda dia ngajak bisnis. Nah, terus juga terus fast forward ke kuliah, ada bisnis inkubator, ada apa sih namanya, kita tuh harus bikin bisnis berdua tuh. Entrepreneurship. Kepikiran, oh dia pernah ngajak bisnis dulu pas SMA, akhirnya makanya ngajak Arel, gimana kalau misalnya Keisha, gimana kalau kita bikin bisnis Mamo ini gitu. Kita nggak mulai dari nol sih, kita udah ada idenya, tapi nggak tahu cara running eksekusinya. Kebetulan baru tahu Binus Inkubator itu pas semester berapa ya, semester 5. Iya, pokoknya sekitar semester tengah-tengah gitu baru tahu ada yang namanya Binus Inkubator. Terus itu juga salah satu pilihan, apa sih sebutannya tuh kalau semester 5 tuh suruh milih ini kan? Ada entrepreneurship, ada enrichment. Disuruh pilih enrichment, terus akhirnya kita pilih Binus Inkubator. Entrepreneurship. Iya, kita ambil entrepreneurship, masuk Binus Inkubator. Abis itu kita datang dengan baru ada ide. Terus akhirnya kita dipertemukan sama Coach Stefan. Kebetulan dia juga ternyata fotografer. Akhirnya sejalan kan. Jadi akhirnya kita berhasil running lah. Iya, dikasih tahu banyak tipsnya fotografi itu kayak gimana. Coach Stefan, kalau buat aku sendiri itu paling ngebantu di finance. Karena Coach Stefan kan background-nya juga selain fotografi kan finance juga ya. Jadi dia ngajarin aku akuntansi. Nah itu menurut aku dalam bisnis, aku paling nggak bisa akuntansi. Jadi Coach Stefan tuh ngebantu akuntansinya. Terus juga ngebantu strategi ini di inkubator tuh ada yang namanya SRL ya. Di SRL itu macam-macam tuh. Kita disuruh interview, disuruh market research, disuruh bikin BMC, business model canvas, yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran untuk harus dilakukan kalau misalnya mau bikin bisnis. Jadi itu ngebantu sih buat kita kayak gitu. Udah nyampe 2 digit lah pokoknya. Sebulan 2 digit. Itu gara-gara waktu itu FYP konten di TikTok. Jadi untuk 4 bulan pertama, dari bulan Maret, April, Mei, itu kita dalam sebulan sesinya nggak nyampe 10, nggak nyampe 20 lah per bulannya. Tiba-tiba Juni FYP, terus langsung penghasilannya tuh langsung 2 digit dari situ. Jadi Mamo tuh naik pas di bulan Juni gara-gara kontennya FYP. Oke, jadi waktu pertama kali banget kita grand opening, soft opening sebenarnya. Grand opening, ekspektasi kita tuh sebenarnya rame banget lah, karena kan baru buka nih di sini. Ternyata nggak zong, 0 customer sama sekali, nggak ada yang datang. Bahkan yang tahu kayak cuma keluarga kita doang. Bahkan nggak ada yang datang juga keluarganya. Terus di situ kita sedih iya, kecewa iya. Tapi di sisi lain sadar diri juga gitu loh, karena kita masih 0 banget. Kita belum tahu apa-apa soal bikin bisnis, bikin foto studio, itu belum tahu sama sekali. Terus akhirnya kita putar otak gimana supaya at least orang-orang sekitar sini tahu dulu deh
Dari situ kita langsung puter otak, kita coba sebar brosur ke orang-orang sekitar, terus kita juga mulai bikin konten, walaupun masih berantakan ya, karena kita base-nya bukan di bikin konten juga gitu loh. Dari situ udah lumayan ada lah customer 1, 2, 3 customer datang. Terus apa lagi? Tadi apa lanjutannya? Yang terus tiba-tiba waktu zaman wisuda Oh ya, meledak juga, baru dihebohin gitu iya. lah. Terus itu kita bikin konten itu yang masih ecek-ecek, sebutannya konten ecek-ecek ya? Kan ecek-ecek sih. Itu dari konten yang apa adanya itu, tiba-tiba kita entah kenapa FYP. Waktu itu views videonya itu ada sekitar 800.000 atau 700.000, lupa aku. Jadi justru kita bikin konten yang serius itu nggak FYP. Iya. Giliran konten yang cuma foto-foto ngasal, bikin foto slide, tiba-tiba FYP. Itu kita nggak nyangka kayak gitu. Kita nggak nyangka banget, tiba-tiba banyak yang booking, tiba-tiba banyak yang datang, terus boom langsung. Iya. Terus juga sadar bahwa emang kalau bikin bisnis foto studio tuh momentumnya ada season momentumnya gitu. Ramenya itu kalau misalnya lagi wisuda, kalau misalnya lagi musim nikah. Ya pokoknya wisuda, udah gitu foto-foto pas foto buat ijazah. Itu momentum dimana foto studio tuh rame banget. Udah gitu juga foto-foto lebaran tuh pas lagi abis puasa, orang-orang kan pada pengen foto keluarga. Nah itu justru dimana foto studio tuh rame. Jadi kita lebih memanfaatkan lah momentum itu, kayak misalnya di waktu-waktu tertentu itu bikin promo dan sebagainya kayak gitu.